Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, angkat bicara. Geen straf zonder schuld, katanya. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Tapi apakah suara Mahfud akan digubris? Ia mengikuti persidangan dan menyebut vonis terhadap Tom Lembong adalah bentuk kesalahan fatal hukum. Kini publik bertanya, jika seseorang bisa dipenjara karena menjalankan perintah, apa yang tersisa dari konsep loyalitas birokrasi? Jika pemimpin bebas dari jerat hukum, bagaimana nasib keadilan untuk rakyat kecil yang tak punya kuasa? Di persidangan, tak ditemukan niat jahat atau mens rea dalam tindakan Tom Lembong. Ia tidak mengantongi speser uang, tidak memperkaya diri sendiri. Tapi ia tetap divonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Di mana letak keadilan? Pengacara Tom Lembong, Zaid Musyafi, dengan tegas menyatakan, semua tindakan kliennya dilandasi mandat dari Presiden Joko Widodo. Bahkan penunjukan koperasi TNI Polri pun tidak lepas dari restu sang presiden. Lalu mengapa tanggung jawab hukum dibebankan hanya pada Tom? Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula kristal mentah atas dasar arahan presiden. Tujuannya untuk meredam gejolak harga bahan pokok. Tapi justru ia yang dijadikan tumbal kebijakan. Adilkah jika seorang bawahan dipidana karena menjalankan instruksi dari pucuk kekuasaan? Ketua Induk Koperasi Kartika dan KSAD saat itu turut bersaksi bahwa semua perintah berasal dari atas. Jadi, apakah pengadilan tutup mata atas rantai komando yang sebenarnya? Ataukah ini hanya bagian dari skenario politik yang sengaja dikaburkan? Kasus ini bukan hanya soal Tom Lembong. Ini tentang keberanian negara menegakkan keadilan hingga ke puncak kekuasaan. Ini tentang menjaga nurani hukum agar tak terkontaminasi kepentingan politik atau agenda tersembunyi. Ketika vonis dijatuhkan pada seorang menteri, tapi kebenaran justru menjerit di ruang pengadilan. Inilah kisah Tom Lembong, ex-Mendak RI, yang diklaim bersalah, padahal hanya menjalankan perintah dari atas. Benarkah hukum kini hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke istana? Jakarta, Amateur News. Di tengah arus deras politik dan hukum negeri ini, satu vonis mencuat dan mengundang perdebatan tajam di ruang publik. Vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap ex-Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menuai reaksi keras. Salah satu suara paling lantang datang dari tokoh kenegaraan dan pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Menurut Mahfud, vonis tersebut bukan hanya keliru, tapi juga mencederai logika hukum. Ia menilai tidak ada unsur mens rea, niat jahat dalam tindakan Tom. Bahkan, tindakan tersebut sejatinya adalah pelaksanaan tugas administratif yang datang dari perintah atas. Sebuah istilah yang merujuk langsung kepada Presiden Joko Widodo saat itu. Jika demikian, di manakah letak kesalahan hukum yang layak untuk dihukum? Mahfud yang mengikuti jalannya persidangan menyatakan tegas bahwa vonis tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana, yakni geen straf zonder schuld, tak ada hukuman tanpa kesalahan. Ia menekankan bahwa dalam hukum, kesalahan bukan hanya sebatas perbuatan, tapi juga harus ada niat jahat. Jika unsur kedua ini tak ditemukan, bagaimana mungkin seseorang dijatuhi hukuman penjara? Bagi Mahfud, keputusan impor gula yang dilakukan Tom Lembong adalah bentuk pelaksanaan kebijakan yang digariskan dari hulu kekuasaan. Bahkan, dalam sidang terungkap bahwa keputusan itu muncul dari instruksi Presiden Jokowi untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, termasuk gula. Maka menjadi tidak logis bila Tom Lembong dianggap sebagai otak atau pelaku utama tindakan korupsi. Mahfud juga mengkritisi langkah hakim yang secara sepihak melakukan kalkulasi kerugian negara tanpa menggunakan data dari lembaga yang sah, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ia menyebut, keputusan hakim yang menolak hasil audit BPKP sebagai acuan justru melemahkan integritas proses hukum. Hakim dianggap lebih memilih menghitung kerugian berdasarkan interpretasi pribadi yang berisiko menyesatkan arah keadilan.
Tak hanya itu, Mahfud juga menyinggung pernyataan hakim yang menjadikan ideologi ekonomi kapitalis sebagai salah satu alasan pemberat dalam putusan. Pernyataan ini dinilai sangat tidak berdasar karena kebijakan ekonomi adalah ranah ide, bukan norma hukum. Menilai kesalahan administratif sebagai bentuk korupsi hanya karena pendekatannya bernuansa pasar bebas adalah tindakan yang tak profesional. Kritik tak hanya datang dari Mahfud. Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musyafi, juga mempertanyakan keabsahan putusan hakim. Ia menegaskan bahwa segala tindakan kliennya didasari pada perintah presiden, termasuk penunjukan koperasi milik TNI Polri sebagai pelaksana distribusi gula impor. Hal ini turut diperkuat oleh kesaksian Mayor Jenderal Felix Huta Barat yang menyatakan bahwa instruksi itu datang langsung dari Kepala Staf TNI AD saat itu, yang merujuk perintah presiden. Namun, semua fakta dan argumentasi ini seolah diabaikan oleh majelis hakim. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa kebijakan impor gula mentah JKM yang dikeluarkan Tom Lembong telah menyebabkan kerugian negara hingga 194,7 miliar rupiah. Perhitungan ini didasarkan pada selisih harga beli gula kristal putih oleh PT PPI dari importir swasta, yang menurut hakim lebih mahal dibandingkan harga pokok penjualan. Ironisnya, hakim menyalahkan pendekatan kapitalistik dalam pengambilan kebijakan, sembari menegaskan bahwa Tom telah melanggar prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila. Hakim juga menuduh Tom gagal menegakkan asas kepastian hukum dan tidak melaksanakan tugasnya secara akuntabel serta adil demi kesejahteraan rakyat sebagai konsumen akhir. Vonis ini tidak hanya menghukum seorang individu, tapi juga mempertanyakan esensi dari proses administrasi kebijakan di Republik ini. Jika setiap kebijakan yang bersumber dari instruksi presiden bisa berujung pidana bagi pelaksananya, maka para pejabat akan terus dihantui ketakutan untuk bertindak. Hal ini tentu membahayakan keberlangsungan tata kelola negara. Tom Lembong, yang dikenal sebagai ekonom berintegritas, kini harus menghadapi jeruji besi atas keputusan yang bukan sepenuhnya berasal dari kehendaknya sendiri. Bila vonis ini dibiarkan tanpa koreksi, maka preseden berbahaya akan terbentuk. Bahwa birokrat bisa dihukum bukan karena korupsi nyata, melainkan karena menjalankan tugas negara. Kesimpulan, vonis terhadap Tom Lembong menunjukkan gejala penegakan hukum yang gamang dan berpotensi menyesatkan. Ketika perintah administratif dijadikan dasar kriminalisasi, maka sistem hukum kita telah melangkah mundur. Pengabaian terhadap asas hukum dasar seperti mens rea serta penilaian ideologis dalam amar putusan adalah bentuk penyimpangan serius. Saran: penting bagi sistem peradilan untuk menjaga marwah hukum sebagai alat keadilan, bukan sebagai alat pembalasan atau pembingkaian politik. Kasus ini harus menjadi pelajaran bahwa transparansi, objektivitas, dan keberanian untuk berpihak pada kebenaran harus menjadi fondasi utama dalam setiap vonis. Banding harus dilakukan dengan serius, dan pengadilan tinggi harus mengoreksi kekeliruan ini demi menjaga keadilan substantif dan integritas hukum di negeri ini.